Kubu 1 dan 3 minta pembatalan hasil Pilpres. Yusril Eza Mahendra pasang badan jadi kuasa hukum Prabowo. Nggak mau dipimpin oleh Pak Prabowo, angkat kaki. Cari pulau lain. Rame-rame. Ngungsi sana, ngungsi. Kami nggak mau Pak Prabowo jadi presiden, udah ngungsi sana. Ngungsi, cari pulau lain. Pulau yang belum ada negaranya, bikin negara sendiri. Kalau gengsi untuk mengakuin kalau gengsi tidak mengakuin Pak Prabowo jadi presiden kalian, angkat kaki. Ya. Jangan ke Jerman ya. Jerman ini negara konstitusi, menghargai hak asasi manusia. Jangan ke Jerman. Jangan bikin sampah di sini. Hah? Jangan bikin malu aku, kalian. Udah damai hidup aku di sini. Aku nggak mau pengacu datang kayak bener-bener kayak gitu. Nah, buat negara sana. Di mana bunda di pulau-pulau, kumpulin batu karang, jadikan sebuah pulau. Di perbatasan kalian buat sana. Ya, di perbatasan bikin. Sepanjang perbatasan itu dibuat sepanjang perbatasan antara negeri Indonesia sama negeri Swiss, negeri Australia atau Malaysia. Di perbatasan aja sepanjang perbatasan itu. Ya, di situ bangun pulau. Warga Pamekasan deklarasi kemenangan Anies Muhaimin. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Kita akan mendeklarasikan kemenangan Amin di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Oleh karena itu perlu kami himbaukan dan perlu kami ajak semua relawan di setiap kabupaten untuk memperhatikan dan mengumpulkan semua salinan C1 di setiap TPS, karena kami di Pamekasan sudah membuktikan dan bisa membantah dari semua berita yang beredar di media massa ataupun di media sosial yang menyatakan perbedaan kemenangan antara 01 dan 02 hanya sekitar 5%. Aduh. Iling Pak, iling nyebut. Astagfirullahaladzim Pak. Ngapunten Pak Ustadz, Pak Yai, ngapunten. Pak Anies dan Pak Muhaimin niku sampun kalah Pak, nggih. Nah, mungkin memang di Kabupaten Pamekasan atau di tempat Bapak, di TPS Bapak, Pak Anies Muhaimin itu menang, mungkin ya. Tapi kalau di situ menang kan tidak otomatis seluruh Indonesia ini menang. Nggih Pak, nggih. Indonesia kan luas Pak, tidak hanya di wilayah tempat Bapak saja. Mungkin memang di wilayah Bapak pendukungnya banyak, tapi wilayah-wilayah lain gimana? Seperti itu Pak. Kalau memang Bapak sangat mencintai Pak Anies dan Caimin untuk jadi pemimpin, tidak apa-apa. Ya mungkin Pak Anies dan Caimin disuruh mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat Bapak, nggak apa-apa. Yang penting Pak Anies dan Caimin bisa menjadi pemimpin yang Bapak inginkan. Tapi ngapunten nih Pak, mohon maaf Pak, kalau untuk presiden dan wakil presiden tetap Pak Prabowo Gibran. Nggih, ngapunten Pak, bukan maksud saya untuk ngomong ndak boten. Saya hanya meluruskan fakta yang ada. Nggih Pak, ngapunten, karena biar ndak kemana-mana ceritanya Pak. Mohon maaf Pak Ustadz Pak. Adil harus dibongkar. Ini aku tidak kami yang saya pada berandal. Meskipun pemilu ulang, ketua KPU harus ditangkap. Ini kecurangan kami lakukan. Kalau tidak bisa menangkap ketua KPU, tangkap Kapolri. Mana Jangan fokus ke ketua KPU. Wahai rakyat Indonesia, katanya pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies, tapi mana kalian
Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000, tapi kalian sudah lupa. Hello, waktu di JIS kemarin berapa ratus juta? Masya Allah, sampai aku menangis ketika mendengar orasinya Pak Anies Rashid Baswedan. Biar kami 01 sudah menang, tapi dibebongkan. Piada KPU, piada KPU. Jangan KPU, kalian keluar. Jangan jadi petunggal. Kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang. Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ternyata tidak tinggal diam terkait rencana gugatan paslon nomor urut 1 dan 3. Mereka telah menunjuk wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKY, Prof. Yusril Eza Mahendra, untuk memimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril menyebut masih menunggu surat kuasa untuknya disetujui Prabowo Gibran. Yusril menyampaikan, tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Tim ini sudah dan sedang bekerja menghadapi gugatan-gugatan tersebut. Tim mendapat kuasa langsung dari paslon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tuturnya seperti dilansir Kompas.cle. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini juga mengungkapkan, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan salah satu atau kedua paslon yang kalah dalam Pilpres, TKN kini sedang menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus untuk sidang di Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas tim penasihat, tim pengarah, dan tim pembela. Pihaknya mengikuti dengan seksama wacana yang dikembangkan oleh kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud MD. Yusril menduga dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres tahun 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga meminta pemilu diulang. Yusril menegaskan, sebenarnya tidak apa-apa jika mereka mengemukakan petitum seperti itu asal bisa membuktikannya. Kami sebagai pihak terkait tentu akan menghadapi dan membantah dalil-dalil yang mereka ajukan dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka.